Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam PWI. Kali ini kita ketemu lagi di podcast PWI, Ngopi PWI, ngobrol bareng bersama PWI. Kali ini kita kehadiran tamu istimewa, seorang tokoh perempuan, seorang politisi perempuan, dan seorang pengusaha perempuan, Ibu Haja Sudianti Murad. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Sudianti Murad ini adalah salah satu putri dari Bapak almarhum Haji Murad Husain, seorang pengusaha di Kabupaten Banggai, pendiri PT Kurnia Luhut Sejati. Di podcast kali ini, kami ingin mengulik sedikit beberapa aktivitas Ibu Haja Sudianti Murad dalam kapasitasnya sebagai pengusaha, dalam kapasitasnya sebagai pegiat sosial di kehidupan sehari-hari beliau. Yang pertama, sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bapak sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita mungkin ingin sedikit mengulik. Ini kan karena Ibu ini salah satu penerus usaha yang dirintis oleh Pak almarhum Murad Husain. Nah, kira-kira mungkin kita ingin sedikit tahu. Saya yakin publik pun ingin tahu cerita singkat tentang almarhum Murad Husain hingga kemudian berdirinya PT Kurnia Luhut Sejati. Kira-kira bisa sedikit ada cerita barangkali. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tentang almarhum Bapak Murad Husain, beliau ini kan orang Toraja, Iya, ya. iya. Jadi beliau ini dari kecil sudah, boleh dikata sudah kerja serabutan. Jadi umur 14 tahun beliau sudah kerja di semacam rumah makan begitu. Iya. Ya. Jadi memang waktu kecil dari zaman sekolah dari SD itu sudah biasa menjual kayak kue-kue Kue, begitu untuk untuk sekolahnya. Jadi orang tuanya itu bikin kue untuk jual. Iya. Nah, jadi memang dari nol. Terus setelah itu mungkin ya cuma sampai sekolah rakyat saja beliau itu, mungkin setara dengan SD pendidikannya. Hanya dia kerja di omnya itu ada namanya Bapak Mantigi, itu termasuk orang sukses. Nah, kalau sekarang itu boleh dikata dulu itu tahun 60-an itu yang kalau di Lerbosoa yang sekarang ini dulu sebelumnya Om Pak Murad itu namanya Pak Mantigi, orang Toraja, ya, orang sampai kemudian jadi miliknya Pak Aksa Mahmud itu Makassar, ya. Tapi beliau usahanya itu mandek dan ya sekarang sudah diambil alih oleh Pak Aksa Mahmud itu, ya, yang Bosowa itu Mitsubishi. Nah, jadi besar. Setelah itu Pak Murad itu sampai ke Luhuk sini, dia bekerja sama itu Pak Mantigi itu. Jadi di sini masuk dulu kalau tidak salah tahun 70-an, 1970, kerja di omnya itu namanya Pak Mantigi itu, bukalah di sini usaha. Jadi tahun 70 masuk di sini belum ada apa-apa, Pak. Jadi kita masih tinggal di Jalan Nyiur itu. Jalan Nyiur itu masih kontrak, ya. Jadi waktu itu kerja sebagai karyawan yang membeli hasil-hasil bumi, dalam hal ini sekarang dibilang kopra itu, itu ya, kopra. Jadi cuma beli dari Luhuk dan sekitarnya, dari pulau-pulau. Nah, setelah itu dijual. Itu berlangsung sampai tahun 76 itu akhirnya beliau mandiri, beliau dirikan itu namanya CV Kurnia. Iya, awalnya CV Kurnia, ya. CV Kurnia. Jadi sampai dari 76 sampai kurang lebih tahun 85-an begitu. 80-an masih tetap beli-beli hasil bumi itu kopra dan dijual dibawa ke Surabaya biasa. Jadi memang dari awal, dari nol ini kan usahanya itu beliau katanya pinjam uang juga di Bank Mandiri waktu itu. Zaman itu BDN, memang ada Bank Dagang Negara. Jadi memang ada yang punya jasa ke Pak Murad itu. Waktu itu kepala banknya itu memberikan jaminan pinjam uang ke Pak Murad itu untuk dipakai modal usaha. Ya, alhamdulillah
apakah bisa berhasil, sehingga memang sampai sekarang ini Pak Murad masih tetap setia yang sekarang ini namanya Bank Mandiri. Oh iya. Jadi tidak mau pindah ke lain hati. Karena sudah dari awal ya. Pak di sana lebih bagus bunganya, dia tidak mau karena dia mengingat itu dia dikasih modal pertama itu dari bank itu. Jadi sampai sekarang beliau tetap setia. Jadi pada kurun waktu tahun 80-an itu beralih ke karena kalau kopra ini kan kadang naik harganya, kadang turun, jadi risikonya terlalu tinggi begitu. Bisa untung banyak, bisa juga jatuh rugi banyak. Nah, sehingga beralih usaha di namanya di kontraktor. Kontraktor kan kerja jalan dari 85 sampai tahun-tahun 2000-an lah. Ya, alhamdulillah di kontraktor itu beliau pernah kerja di proyek Wekuli Ampana. Itu tahun 91 itu dapat penghargaan dari Menteri PU itu karena ruasnya 100 kilo lebih, itu 3 tahun anggaran itu kalau tidak salah 100 M lebih pada saat itu. Itu berarti termasuk jembatan Bongka itu? Iya. Jadi itu dapat penghargaan itu hasil yang terbaik, karya terbaik dari Pak Murad. Masih banyak lagi ruas-ruas batu Biak Batui dan lain sebagainya. Sampai di tahun 90-an itu beliau beralih ke ada namanya HTI, Hutan Tanaman Industri. Oh iya. Nah, beliau ke HTI tahun 90-an. Dari HTI berjalan di situ beliau beralih lagi ke HPH. HPH itu yang beliau sebagai kontraktor kerja HPH itu jadi sebagai kontraktor saja. Mungkin karena situasi politik kemarin waktu mungkin zamannya yang gonjang-ganjing Pak Harto itu pas turun sudah kurang kondusif, artinya reformasi kan, jadi tidak terlalu aman juga lah mungkin usaha kalau kurang di bisnis konstruksi Pak rasa nyaman di perkayuan itu. Hanya beliau beralih lah ke perkebunan mulai tahun 97. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kita masih berdiri usaha perkebunan kelapa sawit. Jadi beliau itu dari nol memang. Jadi jangan dilihat setelah berhasilnya itu, suksesnya itu. Jadi dia bekerja selama kurang lebih 60 tahun itu dia bekerja keras Pak. Ada proses panjang. Ada proses panjangnya dari nol jatuh bangun. Orang tidak lihat padahal jatuh bangunnya itu luar biasa. Tiba-tiba orang lihat sekarang KLS dengan luasan ribuan hektar umpamanya seperti itu kan. Padahal jatuh bangunnya itu luar biasa. Berapa kali jatuh bangun sampai biasa juga sudah kayak putus asa begitu, tapi alhamdulillah ada saja jalan ada terbuka. Kerja keras luar biasa yang dilakukan. Ada saja jalan terbuka dari Yang Maha Kuasa, diberikan jalan-jalan, akhirnya masih berjalan sampai sekarang usahanya. Itu ada cerita sedikit Bu. Di masa reformasi itu kan pemerintah itu sempat menghimbau para pengusaha yang punya dolar untuk menukarkan ke rupiah kan. Nah itu kan salah satu yang sempat berkembang itu kan Pak Murad Husain waktu itu kan. Iya, betul. Sempat menukarkan $5.000 kalau tidak salah. 3 juta dolar. Oh, 3 juta dolar ke rupiah ya. Iya, ke rupiah. Pada saat itu tahun 98. Ada upaya untuk mengembalikan nilai tukar rupiah yang ketika itu anjlok kan. Iya, betul. Iya. Jadi alhamdulillah memang pada saat itu kan memang rupiah waktu itu anjlok sekali. Jadi memang ada imbauan pemerintah supaya aku cinta rupiah itu. Nah, pada saat itu alhamdulillah kebetulan memang Pak Murad itu pada saat dia bekerja kayu itu uangnya dalam bentuk dolar ya waktu tahun-tahun 90-an. Jadi banyaklah dia pegang dolar. Nah, pada saat itu ditukar pada saat itu ditukar dolar di tahun 98 itu. Alhamdulillah dengan uang itu ya itulah bisa dibangun bisnisnya, bisa berjalan kelapa sawitnya itu dari uang itu juga. Nah, selain bisnisnya Ibu, kita masuk mungkin ke kiprah sosial PT Kurnia ini kan. Kalau yang saya tahu antara lain kemarin termasuk di zamannya Pak Bupati M. Yunus mempelopori Masjid Agung An-Nur itu kan. Ada cerita barangkali kisah giat sosial lainnya yang dilakukan PT KLS kan supaya mungkin bisa menginspirasi kita. Baik. Saya tidak terlalu mengikuti Pak, cuma memang saya mendengar bahwa pada saat itu kan keinginan Pak almarhum Pak Yunus itu ya, Pak Yunus untuk membangun Masjid Agung. Pada saat itu dipanggil Pak Murad ini untuk bagaimana ini. Pada saat itu mungkin Pemda juga tidak punya uang, ya.
Maksudnya di lalung situ kan masih bentuk rawa ya. Iya, iya. Jadi itu harus dikeruk, baru harus ditimbun kan. Ditimbun ya. Nah, jadi memang pada saat itu Pemda kayaknya agak kesulitan uang, jadi sehingga Pak Murad bilang nggak apa-apa, kita kerja dulu. Nah, nanti hasil kerjanya itu nanti ditukar dengan tanah begitu. Iya, iya. Jadi ditimbunlah semua itu, masjid, kantor DPR, SPBU, yang sekarang jadi ruko juga itu. Iya, iya. Nah, ditimbun itu semua. Nah, akhirnya ya itu dibayar dengan tanah, mungkin tidak dibayar dengan uang tapi digantikan dengan tanah. Jadi mungkin itulah hal-hal besar yang Pak Murad lakukan untuk daerah ini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Menjadi kawasan yang sekarang kawasan Teluk Lalong yang dengan beragam bangunan di situ. Iya, iya. Ya, kalau tadi kan cerita soal Pak Murad dan Kurnia, ini kita masuk ke ibu ini barangkali. Ibu ini di banyak pemberitaan ini kan giat sosialnya yang sekarang ini nah kira-kira bisa tidak cerita soal giat sosial, kemudian kira-kira harapannya kan, karena mungkin ini kan terkait dengan kondisi sosial masyarakat kita yang memang butuh disentuh. Nah, kira-kira ada tidak cerita ibu barangkali kiprah soal giat sosial itu kan? Ya, baik. Sebenarnya kalau giat sosial ini kita sudah lama ya berkecimpung di giat sosial, cuma memang tidak terpublis. Dari orang tua kami kan mengajarkan memang harus selalu bisa membantu orang, karena kan kami juga melihat orang tua kami senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kalau saat ini kelihatannya saya melakukan kegiatan sosial, ya memang itu keinginan dari dalam diri kami untuk, maksudnya kita kan melihat juga kasihan orang yang artinya orang yang kurang mampu, janda-janda tua, maksudnya orang yang tidak mampu itu ya kita punya keinginan untuk bantu. Nah, sehingga mulailah dengan kiprah saya di bidang politik dan sosial ya, mau tidak mau kita lebih intensif gitu ya. Karena masyarakat itu sebenarnya juga bukan ingin bantuan semata, tapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada mereka, bagaimana kita bisa bercerita dengan mereka, bisa tukar-tukar pikiran dan memperhatikan mereka dalam bentuk perhatian, itu juga perlu. Jadi kalau untuk kegiatan sosial itu sudah biasa kita lakukan, membantu rumah-rumah ibadah, memberikan bantuan-bantuan sembako dan sebagainya. Itu memang dari orang tua kami mengajarkan itu, dan sudah sewajarnya lah, karena rezeki yang kami dapat itu kan bukan semata-mata juga untuk kami saja kan, artinya itu kan ada orang lain. Jadi zakat, sedekah itu sudah hal yang wajar harus kita berikan kepada sesama, karena kan memang sebaik-baiknya manusia juga manusia bermanfaat untuk orang lain. Jadi kami juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu sudah bukan hal yang baru lagi, dari dulu kami biasa melakukan hal-hal begitu, cuma memang tidak terpublis. Nah ini di pinggiran Kota Lubuk juga saat ini kita punya pondok pesantren Al Murad. Kira-kira ada tidak cerita kenapa sampai bangun ponpes kan? Jadi pondok pesantren Al Murad itu memang sudah dari lama itu kita ingin membangun, dari orang tua kami ingin memang membangun sekolah pesantren, yang mana sekolah itu nanti insya Allah bisa sebagai amal jariah buat mereka, gitu ya. Nah, jadi tapi hal itu baru bisa terwujud itu di tahun 2021, dibangun pertama dan selesai 2023, jadi operasionalnya mulai di 2023. Jadi intinya memang kami sebagai anak-anaknya dari almarhum Pak Murad itu bagaimana supaya juga KLS ini bisa berkontribusi dalam hal pendidikan gitu, untuk keluarga Murad. Jadi alhamdulillah dengan dengan niat yang ingin membangun pesantren itu ya bisa terlaksana. Intinya pesantren itu bisa mencerdaskan anak-anak kita, bisa mempunyai akhlak yang baik, dan bisa berkontribusi untuk daerah Kabupaten Banggai. Oke Bu, ini yang terakhir barangkali. Kita barangkali ingin mendengarkan harapan-harapan Ibu untuk Banggai ke depan yang lebih baik kan.
Iya. Kira-kira apa harapan Ibu supaya Banggai ini selalu baik? Kalau harapan saya, Bangga ini saya berharap masyarakatnya bisa hidup sejahtera, makmur ya. Terus kota Lubnya bisa nyaman, bisa nyaman. Terus bisa aman dan kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik, pendidikan bisa, maksudnya orang-orang yang tidak mampu juga bisa mengejar pendidikan, dan kesehatannya juga bisa kesehatan juga bisa mereka rasakan. Ada dengan peningkatan, hal-hal yang wajar. ada peningkatan pola hidup sehat. Iya, pola hidup sehat, dan mudah-mudahan akhlak juga orang-orang Banggai bisa bagus. Intinya ke depan saya sangat berharap bahwa Banggai ini bisa maju, sejahtera, makmur, dan nyaman, dan sebagai tujuan wisata atau kota yang bisa memberikan kenyamanan dan keamanan orang-orang yang akan masuk ke Banggai. Itu harapan saya. Oke, terima kasih banyak. Perbincangan kita dengan Ibu Sulianti Murad, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ke depan. Siap. Terima kasih buat atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.